Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Suudi Fiklas. Oke, saya hari ini ingin melanjutkan materi tentang gaya inersia part second, ya, part 2 atau bagian kedua. Sebelumnya sudah saya berikan penjelasan mengenai gaya inersia di part 1, ya. Masih ingat apa kemarin makna dari persamaan-persamaan yang ada, ya, yaitu bahwa gaya resultan itu besarnya adalah massa dikalikan dengan percepatan titik berat, arahnya searah percepatan titik berat di suatu lokasi atau di suatu posisi, sehingga momennya terhadap titik berat adalah searah alfanya atau searah percepatan sudut dari penghubungnya. Nah, itu Anda ingat-ingat betul, ya, tentang itu, karena materi berikutnya itu akan kita terapkan, ya. Oke. Baik, masih dengan Mas Suudi with Inersia part 2. Kita lihat selanjutnya. Nah, langkah kedua, ya, langkah kedua dari 3 langkah yang diperlukan untuk mahir menyelesaikan persoalan gaya inersia adalah: yang pertama, mahir membuat poligon kecepatan; yang kedua, mahir membuat poligon percepatan. Nah, 2 langkah ini tidak akan saya bahas di sini karena saya percaya Anda semua sudah mahir, ya, membuat poligon kecepatan dan membuat poligon percepatan. Saya hanya ingin menjelaskan langkah ketiga dan keempat, yaitu menentukan lokasi titik berat pada poligon percepatan dan menentukan percepatan titik berat pada poligon percepatan. Jadi yang pertama kita tentukan dulu lokasi titik beratnya pada poligon, baru kemudian kita tentukan percepatan titik beratnya. Oke? Oke, ya. Oke, sekarang Anda perhatikan di layar itu ada satu mekanisme engkol peluncur, ya. Di mana di mekanisme itu diketahui nanti panjang batangnya, ya, panjang batangnya U2A AB, ya. Kemudian sudut yang membentuk antara batang 2 dan sumbu horizontal. Kemudian diketahui juga di situ penghubung 2 bergerak dengan kecepatan omega 2 di sini dianggap konstan, ya. Kemudian terlihat juga lokasi atau posisi titik berat tiap-tiap batang, ada G2, ada G3 dan ada G4, ya. Itu kondisinya. Nah, seperti disampaikan sebelumnya bahwa Anda harus buat terlebih dahulu poligon kecepatannya, ya. Dari poligon kecepatan Anda butuhkan data mengenai omega penghubung atau kecepatan sudut penghubung lainnya. Nah, setelah itu baru Anda buat poligon percepatan, ya. Dan misalkan hasil dari poligon percepatannya adalah sebagai berikut, ya. Nih. Oke, jadi situ ada, ini adalah AA-nya, ya. Ya, ini ada AA di sini, ya. Ya, ini ada AA di sini. Ini AA, ya. Kemudian ABAN, kemudian ABAT, ke atas ABAT, dan karena titik P juga ada di penghubung 4 gerak translasi, dia horizontal dan bertemu di titik ini, sehingga ABA-nya adalah dari pangkal ABAN ke ujung ABAT, ya. Nah, inilah poligon percepatannya. Oke.
Nah, dari poligon percepatan ini nanti kita akan tentukan di mana posisi titik berat dari setiap penghubung, ya. Oke, sekarang perhatikan. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menentukan posisi titik berat batang 2 pada poligon percepatan. Ya, dengan kata lain, titik G2 ini pada poligon percepatan itu ada di mana, ya. Maka caranya dengan rumus perbandingan ini. Nanti P1 berbanding R1 sama dengan P2 berbanding R2. Dalam kali dalam, luar kali luar, ya. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan P1, R1, P2, R2, kita lihat. Oke, ya. Nah, P1 itu adalah panjang batang O2A yang pada soal, ya, pada soal panjang P1. Kemudian R1 itu adalah panjang garis OA pada poligon. Oke, ini R1-nya. Kemudian P2 adalah panjang atau jarak dari titik A ke G2 pada soal. Dan R2 adalah jarak dari titik OA ke titik G2 yang nanti ingin kita cari berapa panjang R2-nya ini. Nah, dari rumus yang biru ini, R2 sama dengan, ya, ini kita akan mendapatkan nanti berapa panjang R2-nya. Nah, lalu kita ukur di poligon dari titik A, dari titik OA ini kita ukur sepanjang berapa senti. Nah, itulah panjang R2-nya, dan disitulah posisi dari titik G2, ya. Itu cara untuk mengukur panjang, mengukur posisi titik berat pada batang 2, ya. Selanjutnya, cara menentukan posisi titik berat batang 3, ya. Batang 3 berarti batang AB. Batang AB kalau di poligon itu adalah ini AB, ya. Yang merah ini AB. Dengan kata lain, kita ingin menentukan di mana sih posisi G3 ini, ya. Sama caranya menggunakan perbandingan, ya. Rumusnya sama perbandingannya, ya. Ini sebagai P1, lalu P1 R1 pada poligon ini, ya. Kemudian P2-nya ini jarak AG3. Nah, R3-nya ini R3, ya, maaf. R3-nya ini yang ingin kita cari, ya. Berapa panjang R3-nya ini? Ya, ini bukan, ini R3, ya, ya. Saya sama, ya. Ini R2, ya. Tetap R2 artinya jarak antara titik A ke G3 ini, ya. Sama rumusnya di sini. Ini rumus umumnya, ya. Mencarinya caranya sama. Oke, sehingga dari sini kita akan mendapatkan, kita ukur setelah dapat berapa besar R2-nya di sini, kita ukur dari titik A ini ke atas sehingga didapatlah posisi titik berat batang 3 pada poligon. Selanjutnya di penghubung 4, ya, penghubung 4 berupa slider. Slider ini melakukan gerak translasi, maka posisi titik beratnya itu sama dengan posisi titik berat pada bendanya, ya. G4-nya ada di sana, ya. Baik, setelah ditentukan posisi titik berat pada poligon untuk setiap batang, selanjutnya kita adalah menentukan percepatan titik beratnya, ya. Kita menentukan percepatan titik berat tiap-tiap poligon, ya. Perhatikan berikut video berikut ini, ya. Nah, di sini kita yang pertama ingin menentukan berapa atau bagaimana percepatan titik berat penghubung 2 atau dinamakan dengan AG2, ya, AG2. Kita lihat, karena kita sebelumnya sudah menentukan posisi titik beratnya, maka AG2 itu, ya, ditarik dari titik O menuju titik G2 ini, ya. Inilah AG2. Tinggal diukur berapa besarnya AG2 ini, berapa panjangnya, dikalikan dengan skala
percepatannya, maka akan didapatlah berapa percepatan titik berat yang sesungguhnya, ya. Ini untuk batang 2. Untuk batang 3 dengan cara yang sama, setelah kita mendapatkan posisi titik berat G3 ini, ya, untuk AG3-nya itu diukur dari titik O, ya, dari titik OA ini yang kita. Nah, ini AG3-nya. Tinggal Anda ukur berapa panjang AG3 ini dikalikan dengan skala percepatannya. Selanjutnya untuk AG4, ya, karena tadi AG4 itu titik beratnya adalah sama dengan titik berat karena dia hanya translasi, maka nanti besarnya AG4 itu sama dengan AB, ya. Besarnya AG4 sama dengan besar percepatan titik B, ya, seperti itu. Ini karena berupa slider. Oke, ya. Baik. Dilanjutkan lagi, setelah kita membuat poligon percepatan, kita menentukan posisi titik berat tiap-tiap penghubung pada poligon. Kita sudah menentukan percepatan titik beratnya, ya, untuk setiap batang. Maka selanjutnya adalah kita bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya resultan. Bagaimana cara menentukannya, ya. Oke, check it out. Nah, ini dia, ya. Dari ini adalah cara menentukan gaya resultan untuk batang 2, atau kita nanti akan mencari F2-nya itu bagaimana, ya. Nah, F2 itu besarnya ini. F2 sama dengan massa M2 dikalikan dengan Ag2, ya. Massa 2 nanti diketahui, Ag2 kita hasil dari proses yang sebelumnya, ya. Kemudian ini besarnya, lalu bagaimana di gambarnya, ya, seperti itu. Nah, inilah F2. Jadi dari rumus ini kita tahu bahwa arah gaya resultan itu searah dengan arah percepatan titik beratnya, ya. Maka inilah besar F2-nya, ya. Nah, lalu ada lengan momennya, hanya itu, ya. Karena diketahui sebelumnya bahwa omeganya itu konstan, maka alfanya sama dengan 0, yang berakibat hanya sama dengan 0, ya. Lengannya sama dengan 0. Karena lengan sama dengan 0, maka melalui titik beratnya. Ini besar F2. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan gaya inersianya, ya. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa gaya inersia itu adalah kebalikan dari gaya resultan, ya. Maka tinggal kita di sini kita buat panahnya di sini, ya. Maka gaya resultannya adalah ini, ya. Kita buat panahnya dengan simbol F kecil. Ya, inilah gaya resultan, ya. Arahnya kebalikan dari inilah gaya inersia yang arahnya kebalikan dari gaya resultan. Besarnya sama. Oke, untuk batang 2. Selanjutnya bagaimana cara menentukan gaya resultan batang 3? Ya, ini batang 3, bukan batang 2, ya. Batang 3. Atau kita ingin menentukan F3-nya bagaimana, ya. Oke. Sama. Rumusnya adalah F3 sama dengan massa batang 3 dikalikan dengan Ag3. Massanya nanti diketahui, Ag3-nya diketahui dari proses ini, ya, dari proses sebelumnya. Nah, ini besarnya. Lalu bagaimana dengan lengannya? Lengan dari F3 ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya, lengan itu adalah, ya, momen tahanan dalam dibagi dengan gaya resultannya, ya. I3 dikalikan dengan alfa 3 dibagi M3 kali Ag3. Ini momen inersianya nanti diketahui. Yang kemudian alfa 3-nya ini diketahui dari poligon percepatan. Jadi ketika Anda membuat poligon percepatan, Anda tentukan juga berapa besar dari percepatan sudut batang 3 dan arahnya nanti, ya. Karena diperlukan untuk
menentukan posisi dari gaya resultan. Kemudian M3 juga diketahui dari soal, katakan, kemudian Ag3 dapat dari proses sebelumnya. Sehingga ini semua ada angkanya. Dengan kata lain, H3 itu ada angkanya, ada radiusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, maka tinggal kita buat saja ya radiusnya. Satu ke menjadi seperti menjadi lingkaran seperti ini radiusnya ya. Ini H3-nya, ini juga H3-nya. Jadi dibuat seolah-olah sebagai sebuah radius ya. Nah, arahnya sudah seperti disampaikan sebelumnya, arahnya itu adalah searah dengan percepatan titik beratnya ya. Maka nanti posisi dari F3 itu ada dua kemungkinannya ya, apakah F3 yang di atas, apakah F3 yang di bawah seperti ini ya. Arahnya sama dengan arah percepatan titik beratnya ya. Nah, kita gunakan klausul yang sebelumnya bahwa di suatu posisi yang momennya terhadap titik berat, ini titik beratnya di sini, itu searah alfanya. Nah, maka alfanya harus dicari. Nah, kalau sepintas kita lihat dari poligon percepatan ini untuk batang AB ini, maka ini arah alfanya adalah berlawanan arah jarum jam. Ya, sehingga posisi gaya resultan batang F3 itu yang benar adalah yang berada pada posisi atas. Karena ini momennya terhadap titik berat itu arahnya akan searah dengan arah alfanya ya. Nah, inilah cara untuk menentukan gaya resultan pada penghubung 3. Lalu bagaimana gaya inersia F3-nya? Sama caranya ya. Caranya sama, kita tinggal buat panah kebalikan dari gaya resultan ya. Ini tinggal kita buat panahnya di sini ya. Kita kasih simbol F3 kecil ya, F3. Maka selesailah ini untuk batang 3. Oke, terakhir kita menentukan percepatan titik berat batang 4 ya. Ya, menentukan gaya F4 ini, kita menentukan gaya resultan F4-nya ya. Karena batang 4 atau penghubung 4 ini berupa slider, gerakannya translasi, di sana tidak ada rotasi, maka yang pertama secara besar dia akan sama mengikuti rumusnya, yaitu F4 sama dengan M4 kali Ag4 ya. Ag4-nya ini adalah ini sama dengan AB ya besarnya. Kemudian karena tadi translasi tidak ada rotasi, maka besar lengannya itu sama, hampannya sama dengan 0. Dengan kata lain, F4 itu juga akan melalui titik berat dari batang 4, F4-nya, searah dengan arah Ag4-nya. Nah, gaya inersianya bagaimana? Sama gaya inersianya, tinggal kita buat aja panahnya berlawanan, melawan F4-nya ya, seperti ini. Kasih simbol F kecil, F4 ya. Maka selesai batang gaya inersia penghubung 4 ya. Oke, demikian untuk video penjelasan part 2. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Silakan Anda putar berulang-ulang untuk makin memahami. Dan terima kasih, kita jumpa lagi di part 3-nya. Baik ya.